Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Haryadi dari kelas 10 MIPA 3 absen 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak maritim. Lokasi Kerajaan Sriwijaya sendiri pun belum jelas. Para ahli ada yang mengatakan lokasi di Palembang, ada juga yang mengatakan berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus, dan ada juga para ahli yang mengatakan berlokasi di Jambi. Bahkan ada beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak maritim yang memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh seorang yang bernama Dapun Tahyang Sri Jayanasa. Pada awalnya ia mendirikan sebuah perkampungan yang kian hari kian berkembang, yang berada di jalur aliran sungai yang menjadi lalu lintas perdagangan. Di daerah itu bertemunya Sungai Ogan, Komering, Karamasan, dan Sungai Musi. Dan karena Sriwijaya merupakan pasar yang sangat ramai, maka berkembanglah dari sebuah kampung menjadi sebuah kota, dan dari sebuah kota berkembang lagi menjadi sebuah kerajaan yang besar. Karena Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, maka Kerajaan Sriwijaya menitik beratkan kehidupan sosial politiknya dan juga perekonomiannya di laut. Hal ini didukung dengan letaknya yang strategis, yaitu di dekat Sungai Malaka. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi dua, yaitu sumber dari dalam kerajaan, seperti Prasasti Kedukan Bukit yang menyebutkan bahwa seorang Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci menggunakan perahu. Dia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Selanjutnya ada Prasasti Kotak Apur dan Prasasti Karangberahi yang berisi doa-doa para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Hal ini yang menunjukkan hukum sudah berlaku di Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Prasasti Talangtuo yang berisi Puntahyang memerintahkan untuk membuat taman yang bernama Sri Kshetra yang bertujuan untuk menjamin kemakmuran setiap makhluk di daerah Sriwijaya. Yang terakhir ada Prasasti Palaspasemah dan Prasasti Telaga Batu yang berisi Sriwijaya akan menghukum siapa saja yang tidak tunduk pada Sriwijaya dan perintah raja. Sumber yang kedua ada sumber dari luar kerajaan. Yang pertama ada dari Prasasti Nalanda yang menceritakan bahwa Raja Balaputradewa mempunyai asrama khusus untuk para pelajar Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Yang kedua ada Prasasti Ligor. Prasasti Ligor terbagi menjadi dua sisi, yaitu pertama Prasasti Ligor A yang berisi Raja Sriwijaya adalah raja dari segala raja yang ada di dunia ini, yang mendirikan Trisamaya Caitya, tempat suci sebagai tanda persahabatan. Sisi yang kedua adalah Prasasti Ligor B, berisi tentang Vishnu yang bergelar Maharaja. Selanjutnya ada berita Tiongkok dan Arab. Menurut pendeta Tiongkok yaitu Itsing, ketika melakukan kunjungan di Sumatera pada tahun 671 dan 695 Masehi, melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha dan terdapat 1.000 pendeta yang sedang belajar agama Buddha pada Saya Kirti. Menurut berita Arab, di Sriwijaya banyak orang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan. Di sana bahkan di Sriwijaya terdapat perkampungan untuk orang-orang Arab. Hasil bumi yang diperjualbelikan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, barang logam, dan gading gajah. Hal-hal yang dilakukan Sriwijaya untuk menjaga dominasi perdagangan adalah Sriwijaya sering melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan saingan mereka. Setelah ditaklukkan, daerah tersebut akan dimasukkan ke dalam wilayah Sriwijaya. Contohnya adalah Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Daerah yang ditaklukkan Sriwijaya harus mengirimkan upeti sebagai tanda takluk. Dan di akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Raja yang berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya adalah Raja Balaputradewa yang berkuasa pada tahun 850 Masehi. Raja Balaputradewa mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan Mataram kuno. Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan dengan kerajaan di luar Nusantara, seperti kerajaan di India yaitu Benggala dan Cholamandala, dan juga bekerja sama dengan kekaisaran di Tiongkok.
Sriwijaya juga pernah tercatat sebagai pusat agama Buddha aliran Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya mendapatkan kemunduran pada abad ke-12. Kerajaan Sriwijaya berkali-kali diserang oleh kerajaan lain. Karena mulai melemah, kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan pada awal abad ke-13, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar yang sama-sama menguasai jalur perdagangan, yaitu kerajaan Siam. Dan juga banyak daerah yang pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya mulai melepaskan diri. Kerajaan-kerajaan yang pernah menjadi sekutu Sriwijaya juga ikut menyerang kerajaan Sriwijaya, seperti kerajaan Cholamandala dari India. Penyerangan ini diprediksi akibat adanya masalah politik dan persaingan perdagangan. Kerajaan Majapahit menyerang pada kerajaan Sriwijaya di tahun 1477 Masehi, ketika kerajaan Sriwijaya sudah sangat lemah. Dan serangan ini berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya, dan sejak saat itu kekuasaan Sriwijaya berakhir. Seperti itu kisah dari kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.